Halo semuanya, ketemu lagi nih sama saya Muhammad Khairul Nasikin, NRP 09 260 4001. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program untuk kontrol LED menggunakan keypad dengan kode. Mungkin kita lihat dulu. Misalnya, nah ini ada kodenya. Jadi kode untuk kontrol LED, kode untuk menyalakan LED merah 21, untuk menyalakan LED hijau 23, untuk menyalakan LED merah dan hijau 25, untuk mematikan LED merah 24, untuk mematikan LED hijau 26, untuk mematikan LED merah dan hijau 28, dan A untuk mengirim kode. Nah, kita lihat di sini press B button to start the program. Jadi untuk memulai program kita tekan tombol B. Misalnya kita tekan tombol lainnya, nanti dia tidak akan memulai programnya. Kita coba. Nah, jadi dia tidak akan memulai program. Untuk masuk ke program, untuk memulai sistemnya, kita harus tekan tombol B. Seperti yang di serial monitor ini. Coba kita tekan tombol B. Nah, sistem has started. Nah, sistem sudah dimulai. Please enter code. Jadi kita tinggal masukkan kode. Kita coba masukkan kode yang salah dulu. Coba kode yang nggak ada di atas ini. Coba kita masukkan misalnya 51. Kita kirim kodenya, tekan tombol A, sending code. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Coba kita coba yang lain, misalnya 96, kita sending, nggak bisa. Terus coba kita pakai kode yang ada di atas ini untuk menyalakan lampu merah, misalnya kodenya 21. Coba kita tekan kode 21, kita sending code. Nah, the red LED on, jadi LED merah nyala ya, ini LED merah nyala. Terus coba kode 23 untuk menyalakan lampu hijau, 23, kita send. Nah, green light on. Oke, berarti bisa ya. Coba kita matikan bareng-bareng. Jadi ini turn off the red and green LED 28 ya untuk mematikan keduanya. Coba kita 28, kita sending. Nah, mati semua ya, red and green off. Oke, coba kita nyalakan semua, kodenya 25, kirim kode. Nah, nyala semua. Coba kita matikan yang merah dulu, 21. Sorry, 21 untuk menyalakan merah ya. Coba kita matikan kodenya 24 untuk merah. Nah, LED merah mati. Untuk mematikan LED hijau 26, send kode. Nah, mati. Seperti itu hasilnya dari coding. Nanti kodenya akan saya jelaskan. Langsung masuk ke kodenya saja. Nah, ini kodenya agak panjang. Nah, di sini kita ada define C1 sampai C4 dan R1 sampai R4, ini untuk pin-pin keypadnya. Seperti yang kemarin. Jadi di keypad ini ada 8 pin. Pin kolom 1 sampai kolom 4 ini untuk kolom ini berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Terus ada row 1 sampai row 4. Row 1 berarti ini, row 2, row 3, dan row 4. Kayak itu. Jadi kita deklarasikan dulu pinnya masuk kemana, dan harus kita samakan dengan wiringnya sama yang di program. Oke. Terus kita ada LED merah dan LED hijau. Ini untuk pin LED-nya. Nah, pin LED-nya tadi kan yang merah masuk di pin 3 dan yang hijau masuk di pin 12. Nah, ini. Terus ada boolean. Nah, boolean ini adalah suatu kondisi. Dia hanya ada dua kondisi. Kalau nggak false ya true gitu. Jadi kita set awal di sini encode boolean encode ini false. Nanti bisa kita gunakan untuk memasuki sebuah
while atau if seperti itu. Nah, ada juga boolean login code, kita setting true. Terus ada eh, variabel kolom, variabel baris, dan juga value keypad. Value keypad ini sebenarnya nggak kepake, kita buang nggak apa-apa. Terus baris dan kolom ini sudah nggak kepake juga, kita hapus saja. Terus ada nah value final ini juga nggak kepake. Nah, value akhir sama dengan 100. Oke, jadi kita set value akhir nilainya 100. Nah, ini juga nggak kepake, kita hapus saja. Terus ini kita punya array data keypad. Ada array 2 dimensi dengan 4 baris dan 4 kolom. Di baris pertama ada ini, baris ke 0 ada ini, baris ke 1, baris kedua, baris ketiga, seperti itu. Jadi dimulai dari 0 ya. Terus ada juga data keypad 1. Ini kan bentuknya, yang data keypad ini char ya. Jadi dia eh, tidak berbentuk variabel atau nilai. Terus kita buat juga data keypad 1 array 2 dimensi, tapi isinya variabel. Di sini nanti untuk mengontrol apakah untuk menyalakan LCD itu menggunakan data keypad 1. Masuk ke void setup. Di void setup ada serial begin untuk men-set serial monitor biasa. Terus ada pin mode, LED merah sebagai output, LED hijau sebagai output. Ini untuk mendeklarasikan pin LED merah. Terus C1 ini sebagai input, C1 sampai C4 ini sebagai input untuk menampilkan nilai dari keypad nanti. Terus ada pin R1 sampai R4 sebagai output. Nah, kita set dulu R1 sampai R4 itu ke kondisi high seperti ini. Nah, terus ini di void setup ada juga serial print seperti code control LED. Nah, ini akan ngeprint pertama. Jadi saat kita memulai simulasi ini akan keluar, yaitu nanti bisa digunakan untuk eh, seperti data ya, seperti rules. Nah, jadi rulesnya di program ini kayak seperti ini. Jadi kode 21 itu untuk menyalakan ini seperti itu. Nanti akan keluar. Nah, masuk ke void loop. Di void loop ada start system. Ini fungsi start system ya, atau void start system dipanggil di void loop. Coba kita lihat start system itu isinya apa. Nah, di start system ini ada ini. Nah, C4 ini adalah B. Jadi ketika tombol B nanti ditekan di apa? Di di keypad, dia akan menjalankan ini. Jadi nah, if the digital read C4 sama dengan 0. Nah, ini tombol B. Jadi ketika tombol B ditekan, dia akan ngeprint system has started. Terus ini enter di bawahnya. Terus ngeprint please enter code. Dan juga dia merubah boolean login code menjadi false. Pertama tadi kita set boolean login code false ya, true. Login code true, dan setelah kita tekan B tombol B untuk memulai start system tadi, nah dia login code-nya akan menjadi false. Jadi dia berubah kondisi dari true menjadi false. Kenapa harus kita ubah menjadi false ketika kita menekan tombol B? Karena tadi di instruksi pertama untuk memulai sistem kita harus menekan tombol B. Jadi ketika tombol B ini tidak ditekan, maka login code ini akan tetap true dan dia nggak akan masuk ke fungsi berikutnya. Nah, di sini kan. Nah, untuk masuk ke program selanjutnya, di sini kan kita menggunakan while. Login code sama dengan false. Nah, kondisi pertama tadi di boolean login code kan adalah true.
Jadi otomatis kita tidak bisa melanjutkan masuk ke program while ini karena tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya jika ingin melanjutkan program dan menjalankan program yang ada di dalam while, login code ini harus menjadi false. Jadi kita harus tekan tombol B dulu, baru login code ini menjadi false dan eh, bisa masuk ke program selanjutnya yang ada di dalam while ini. Nah, setelah tombol lebih kita tekan, dia akan menjalankan void execution atau fungsi execution. Di fungsi execution ada apa? Di fungsi execution itu ada fungsi line 1 sampai line 4. Nah, line 1 sampai line 4 ini. Nah, ini line 1, line 2, terus line 3 sampai line 4. Nah, di line 1 sampai line 4 ini ada logika untuk eh, ngeprint nilai. Nah, untuk ngeprint nilai sesuai tombol mana yang kita tekan pada keypad, kayak praktik yang kemarin lah. Jadi sama saja kayak praktik yang kemarin. Nah, seperti itu. Langsung saja. Nah, apabila nah di sini sampai sini ya. Tadi kan menjalankan execution. Nah, nilai execution misalnya kita pencet tombol 2. Oke. Misalnya kita pencet tombol 2 di sini eksekusinya apa? Coba kita lihat. Nah, di sini untuk tombol 2 itu kan C2 ini ya. C2. Nah, jika kita menekan tombol 2, ternyata ternyata variabel value akhir ini sama dengan data keypad 1 baris ke 0 kolom ke 1. Nah, baris ke 0 kolom ke 1 ini apa? Kita lihat di atas tadi. Nah, data keypad 1 baris ke 0 kolom ke 1 berarti nilainya akan 2. Nah, berarti ketika kita tekan tombol 2, nilainya nanti value akhir ini adalah 2. Oke. Nah, setelah nilainya 2, kita print value akhirnya. Jadi nanti akan ditampilkan di serial monitor seperti itu. Nah, terus ini setelah ditampilkan 2, ini juga apa? Boolean encode ini menjadi true. Nah, tadi awalnya kan kita set encode ini false ya. Nah, kenapa kita ubah menjadi true setelah kita tekan tombol 2? Nah, itu untuk masuk ke while selanjutnya ini. Nah, tadi kita sudah mulai sistem dan kita untuk masuk ke while selanjutnya ini. Nah, ini kan dibutuhkan code sama dengan true. Nah, kita harus true agar bisa masuk ke program selanjutnya, yaitu untuk menyalakan LED tadi. Nah, setelah kita pencet tombol 2, encode ini baru akan bernilai true, dia akan masuk ke while ini. Dan ketika kita tidak menekan tombol 2, otomatis dia nggak masuk ke sini dan nggak akan menjalankan program yang ada di dalam while ini ya. Jadi kita harus tekan tombol 2. Kenapa 2? Karena kode-kode yang kita set di depan tadi, nah di atas ini semuanya kan 2. Jadi 21, 23, 25, 24, 26, 28 seperti itu. Jadi kita harus tekan tombol 2 dulu untuk melanjutkan sistem. Jadi misalnya pertama kita kok menekan tombol 3 ataupun 1, otomatis dia tidak akan masuk ke program ini dan tidak akan bisa menyalakan LED. Untuk menyalakan LED kode-kodenya kan diawali dengan angka 2. Jadi kita harus masukkan 2 dulu untuk melanjutkan ke program selanjutnya. Nah, setelah kita tekan angka 2 dan boolean encode ini sama dengan true, dia akan menjalankan program di dalamnya. Nah, program di dalamnya ini. Terus di bawahnya ini ada while value akhir sama dengan 1. Nah, tadi kan ketika kita menekan tombol 2, eh, tadi kan yang berubah itu adalah boolean encode menjadi true dan juga value akhir menjadi 100 ya. Nah, berarti setelah dia menekan tombol 2, dia ngeprint angka 2, value akhirnya. Nah, value akhir itu diubah nilainya menjadi 100 lagi. Dan encode itu menjadi true. Kenapa kita ubah menjadi 100? Karena nanti
dia tidak biar tidak masuk ke while di bawahnya ini. Jadi kita kayak apa ya? Hmm, kita buat ke kondisi awal lagi, nilai value-nya yaitu 100, kita netralisir lah seperti itu. Jadi kita buat 100 lagi biar tidak nilai value akhirnya nanti tidak, biar tidak rusak gitu. Nah, kita value akhir 100. Nah, di sini di dalam while ini kondisi incode kan masih true. Otomatis jika masih true, dia akan ngelooping terus di dalam loop ini. Di dalam while, di dalam while ini dia akan ngelooping terus, membaca terus programnya. Nah, terus ada ini void execution lagi. Kenapa kita panggil void execution lagi? Ini untuk mengupdate nilai value akhirnya. Jadi value akhirnya kan tadi kita ubah jadi 100 ya setelah tekan tombol 2. Nah, ini harus kita update sorry, masih di while ini ya. Masih di baris atasnya ini. Nah, ini kan value akhir sama dengan 1. Jadi dia akan melanjutkan program ini untuk menyalakan LED merah ini ketika value akhir itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kita bisa mengubah value akhir itu nilainya jadi 1, padahal tadi kan nilainya sudah kita ubah jadi 100 ya ketika kita tekan tombol 2. Nah, bagaimana kita merubahnya menjadi 1 nilai value akhir? Nah, itu dengan cara menekan tombol angka 1. Nah, di sini kan sudah ada, ketika kita menekan tombol angka 1, value akhir itu sama dengan data keypad 1 baris ke 0 dan kolom ke 0. Nah, di sini kan baris ke 0 kolom ke 0 kan 1. Berarti untuk masuk ke while ini, agar bisa menyalakan LED merah. Nah, ini LED merah high ini, untuk menyalakan LED merah ini, dia value akhir harus sama dengan 1. Nah, makanya kita tekan tombol 1 ya. Setelah kita tekan tombol 1, dia masuk ke while. Nah, batas while-nya kan ini. Berarti di dalam while ini ketika nilai value akhir 1 adalah, nah ini. Nah, terus kita panggil lagi void execution. Nah, kenapa kita panggil void execution? Nah, kita inginkan kan tadi setelah kita menekan kode, kita harus mengirim kode ya, harus sending code tadi. Nah, untuk mengirim kodenya, kita ada logika lagi bawahnya kita tambahin. Nah, if value akhir sama dengan 10, dia baru akan menyalakan LED merah dan akan apa? Mengeprint kalimat ini, the red LED on, seperti itu. Nah, jadi kita harus mengubah value akhir menjadi 10, baru nanti dia akan bisa menyalakan LED merah. Nah, tadi kan nilai value akhir kan sudah 1 ya. Nah, kita bagaimana cara merubahnya? Ya kita masuk ke execution lagi, kita masuk ke program ini lagi. Nah, ini lagi untuk mengupdate. Jadi kita pencet tombol lagi untuk mengubah nilai value akhirnya. Nah, apabila kita tidak memanggil void execution ini, dia tidak akan bisa merubah eh, value akhir lagi karena dia hanya melooping di sini. Nah, untuk mengubah nilai value akhir kan kita harus memanggil void execution ini, fungsi execution, dan kita menekan tombol di keypad. Sedangkan jika void execution ini tidak kita panggil, kita mencet tombol di keypad itu nggak akan ada gunanya karena programnya ada di dalam void execution. Makanya kita panggil fungsi execution ini, void execution. Nah, setelah kita panggil ini kan untuk mengupdate. Berarti kan pertama tadi kita sudah mencet angka 2 dan 1 ya. 2 untuk masuk ke while pertama ini yang merubah nilai boolean encode, dan angka 1 itu untuk masuk ke while kedua yang merubah value akhir ini menjadi 1. Nah, kita harus update nilai value akhir ini menjadi 10 agar bisa menjalankan program, yaitu programnya menyalakan LED merah dan mengeprint kalimat red LED on ini. Nah, kita harus mengubah nilai value akhir tadi dengan cara kita panggil void execution, kita tekan tombol di keypad untuk mengubah menjadi angka 10 ini value akhirnya. Angka berapa yang
bisa nilai value akhirnya menjadi 10. Kita lihat di data keypad 1. Nah, di data keypad 1 ini angka 10 ini sudah saya set di sini. Nah, sebenarnya ini untuk A ya. Jadi saya ganti 10. Kalau di data keypad untuk chart ini kan A. Nah, di sini saya ganti 10 untuk masuk ke logika tadi gitu. Jadi saya ganti 10. Jadi ini kan baris ke 0, kolom ketiga. Coba kita lihat di programnya, baris ke 0 kolom ketiga. Di baris ke 0 kolom ketiga ini dia itu adalah tombol A di keypad. Jadi ketika kita menekan tombol A, value akhir itu sama dengan baris ke 0 kolom ketiga pada variabel data keypad tadi, keypad 1. Nah, nilainya itu adalah 10. Jadi nilai value akhir itu sudah sama dengan 10 ketika kita menekan tombol A. Jadi dia nanti akan ngeprint ini adalah enter baris di bawahnya. Nah, dia akan ngeprint sending code. Nah, terus ini juga enter baris di bawahnya, terus kita kasih delay 500 milisecond. Nah, berarti nilai value akhir kan sudah bernilai 10 ya. Otomatis dia akan menjalankan program yang ada di dalam if ini. Nah, jadi dia akan lanjut menyalakan LED merah dan eh, mengeprint kalimat red LED on. Oke, setelah itu dia akan mengubah nilai boolean encode ini menjadi false lagi. Kenapa menjadi false lagi? Agar dia bisa keluar dari while yang ini, while yang pertama tadi. Agar dia bisa keluar dari while karena kita sudah meng-enter dengan mengirim kode dengan tombol A tadi, dia berarti kan sudah menyelesaikan satu tugas di sini. Dia akan keluar dari while ini. Makanya kita rubah boolean code ini menjadi false. Jadi dia uh, akan keluar dari kondisi while ini. Kondisi while ini kan encode sama dengan true. Jadi dia akan keluar dari sini, dia akan membaca execution lagi, balik ke execution lagi. Apakah kita menekan tombol 2? Ketika kita menekan tombol 2, dia akan masuk ke while lagi sini. Nah, ketika kita tidak menekan tombol 2, jadi dia tidak akan masuk ke while ini dan tidak akan bisa menjalankan program yang ada di dalamnya ini, seperti menyalakan lampu merah, terus menghidupkan lampu hijau. Seperti itu dia tidak akan bisa kalau tidak kita awali dengan menekan tombol 2. Karena kode-kode di atas tadi kan diawali angka 2. Nah, misalnya kita tekan lagi tombol 2. Berarti dia masuk lagi ke while ini. Nah, dia akan ngelooping dalam while, membaca program yang ada di dalamnya ini. Nah, setelah kita menekan tombol 2, tadi kan kita menyalakan lampu merah. Nah, kita akan menyalakan lampu hijau sekarang. Nah, untuk menyalakan lampu hijau kan ada di sini. Jadi dia harus melewati while yang kedua ini dulu. Nah, while ini value akhir harus sama dengan 3. Berarti kita harus mencet tombol 3 agar bisa masuk ke while ini. Oke, setelah kita mencet tombol 3 untuk menjalankan programnya, untuk menyalakan lampu hijau ini, LED hijau, dia harus value akhir bernilai 10 kayak yang pertama tadi. Jadi kita harus menekan tombol A dulu baru bisa menjalankan program. Begitupun sampai seterusnya. Jadi untuk ini untuk mematikan lampu merah kita pakai tombol 4. Berarti kan 24. Untuk menyalakan lampu hijau tadi kan 3, berarti 23. 2 kan yang pertama. Nah, kodenya kan 23. Untuk mematikan lampu hijau 6, berarti kodenya 26. Kayak gitu seterusnya sampai di bawah ini. Nah, logikanya seperti itu. Coba kita coba lagi programnya. Nah, tadi ada sedikit yang saya ganti juga. Coba kita jalankan lagi, start simulasi. Nah, ini kan instruksi awal tadi ya, ini instruksi awal yang kita setting di void setup. Nah, di void setup ini jadi baris program yang kita ketik di dalam void setup itu akan dijalankan hanya sekali. Jadi akan dijalankan saat awal program itu dijalankan. Dia akan dijalankan hanya cuma sekali. Jadi ini akan di print cuma sekali saja ya ini. Instruksi-instruksinya. Nah, tadi kan kita harus menekan tombol B ya.
untuk merubah nilai boolean tadi yang pertama. Nah, boolean login code ini. Untuk login code nilai booleannya kan tadi harus false. Di sini ya. Iki while login code sama dengan false. Nah, kan kita setting awal login code sama dengan true. Otomatis dia tidak akan bisa melanjutkan programnya. Jadi coba kita masukkan kode, nah, dia tidak akan respon kan programnya karena dia tidak masuk ke well tadi karena programnya itu ada di dalam well semua. Kita tekan tombol-tombol ini nggak akan ngaruh, dia nggak akan melanjutkan program, nggak akan masuk program ke well tadi. Untuk melanjutkannya kan press B button to start the program. Nah, setelah kita pencet tombol B baru system has started gitu. Jadi nilai boolean login code sudah menjadi true dan dia masuk ke well ini, dia akan menjalankan program yang ada di dalamnya seperti tadi yang saya jelaskan. Dan coba sekali lagi kita masukkan kodenya 21, LED merah nyala, 23 harusnya LED hijau nyala. Oke, LED hijau nyala. Coba 24, LED merah harusnya mati. Oke, mati. LED 6 harusnya LED hijau mati. Oke, mati. Coba kode 25 untuk menyalakan semuanya. Nah, jika tidak kita enter, jika kita tidak mengirim kodenya, jika kita tidak menekan tombol A atau sending kode, dia tidak akan melanjutkan programnya, tidak akan mengeksekusi. Untuk mengeksekusinya kita harus tekan tombol A dulu. Nah, dia LED merah dan hijau nyala. Untuk matikannya kita masukkan kode 28, kita sending kode. Nah, mati. Coba kita masukkan kode yang salah di ini. Nah, dia nggak bereaksi apa-apa. Kita masukkan salah 85 juga nggak bisa. Nah, 6 juga nggak bisa. 25 nyala semua. Seret. Nah, bisa kita matikan. Oke, berhasil ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tugas minggu depan.